Baik, rekan-rekan, untuk berikutnya kita akan coba mendownload ya, mendownload uh, VirtualBox ya. Setelah kita mengklik link yang sebelumnya sudah dicantumkan dalam slide, rekan-rekan akan masuk ke halaman VirtualBox seperti ini ya. Walaupun sebetulnya ketika teman-teman mengakses VirtualBox saja ya, itu akan tetap diarahkan pada VirtualBox versi terbaru. Lalu rekan-rekan cukup mengklik tombol download dan otomatis akan diarahkan pada link yang sama, yaitu link yang seperti ini ya, halaman website yang seperti ini. Nah, rekan-rekan jangan langsung mengklik tombol ini ya, tapi pilih dulu di sini VirtualBox yang akan kita gunakan ini akan digunakan pada sistem operasi apa. Karena kebetulan kita menggunakan sistem operasi di komputer kita itu sistem operasinya Windows, maka rekan-rekan pilih yang Windows. Kalau misalkan rekan-rekan ada yang pakai MacBook ya, ada yang pakai Linux, ya itu silakan pakainya VirtualBox yang khusus Linux ataupun Mac OS ataupun Solaris dan seterusnya. Karena berhubung kita menggunakan Windows 11 ya karena masuk kategori Windows, cukup rekan-rekan pilih Windows Host. Kemudian setelah dipilih Windows Host, itu akan otomatis mendownload dengan kapasitasnya itu hanya cukup 119 MB saja. Nah, rekan-rekan silakan tunggu beberapa saat sampai downloadnya selesai. Nah, agar memudahkan proses instalasi dan proses praktek ini berjalan dengan baik ya, biar tidak mencari kemana-mana filenya, mohon untuk mensentralkan semua tools yang akan kita gunakan dalam satu folder yang sama ya. Dalam hal ini contoh saya menyimpannya di folder Ubuntu ya teman-teman. Kita coba ambil dulu filenya seperti ini ya, kemudian kita pastekan ke sini ya seperti itu. Jadi di sini saya membuat sebuah folder ya, folder baru namanya Ubuntu. Di dalam folder tersebut ada VirtualBox-nya dan juga ada file image ataupun ISO dari Ubuntu itu sendiri. Nah, rekan-rekan boleh silahkan buka pada VirtualBox-nya karena langkah berikutnya kita akan menginstal VirtualBox. Rekan-rekan boleh silahkan di double klik saja VirtualBox-nya, kemudian di yes saja. Nah, tunggu beberapa saat sampai muncul tampilan instalasi VirtualBox seperti itu. Nah, ini adalah tampilan dari VirtualBox yang merupakan produk dari Oracle ya. Yang tampilannya tampilan baru, rekan-rekan boleh silakan diklik next seperti biasa, diklik I accept dan seterusnya. Jadi kita menyetujui sebuah syarat dan kondisi tertentu. Kemudian di next saja. Nah, pada bagian ini rekan-rekan cukup di next saja ya. Nah, kemudian apakah proses instalasi akan dilakukan sekarang? Ya tentu kita akan lakukan sekarang ya. Dan kita klik yes. Pada bagian ini opsional ya, boleh ditampilkan pada bagian start menu atau pada bagian desktop ya. Boleh ataupun pada bagian launch bar ataupun register association. Ini kita coba di checklist, di unchecklist saja untuk yang bagian bawah. Kemudian kita klik next, lalu kita klik install. Tunggu sampai proses selesai. Nah, ini prosesnya sedang berjalan ya, rekan-rekan. Nah, rekan-rekan bisa sambil mengecek modulnya ya. Kita pelajari bahwa di dalam modul tersebut ada beberapa tahapan-tahapan bagaimana cara kita memulai VirtualBox. Walaupun memang ada banyak sekali referensi yang bisa rekan-rekan jadikan sebagai acuan, baik itu dari YouTube ataupun dari Google dan seterusnya. Bagaimana cara menginstal sebuah file image ya ataupun ISO sistem operasi di dalam sebuah virtual machine ya. Bisa berupa VirtualBox ataupun ada juga yang namanya VMware juga sama. Itu juga bagian dari VirtualBox ya, VMware. Seperti itu.
Nah, ini untuk proses instalasi sudah selesai ya. Rekan-rekan boleh di checklist ataupun di unchecklist. Ini menandakan bahwa ketika proses instalasi selesai, apakah aplikasi akan tetap digunakan, akan langsung digunakan atau tidak. Nah, dalam hal ini kita coba unchecklist dulu ya. Kita klik tombol finish ya. Setelah kita klik tombol finish tersebut, langkah yang bisa kita tempuh berikutnya adalah kita buka virtual box-nya di sini ya. Nah, setelah dibuka virtual box-nya, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini ya rekan-rekan.